Kota Metro Trust Media TV. Wali Kota Metro, Haji Bambang Iman Santoso membuka kegiatan musyawarah kota, Muskot, 2 Serikat Media Siber Indonesia, SMSI, Kota Metro. Muskot 2 SMSI Kota Metro ini merupakan forum tertinggi untuk menentukan formatur pimpinan SMSI Kota Metro periode selanjutnya, yang memimpin selama 5 tahun ke depan. Dalam sambutannya, Wali Kota Metro mengaku mendukung keberadaan SMSI Kota Metro. Ia berharap keberadaan SMSI Kota Metro menjadi motor penggerak untuk menangkal berita-berita hoax maupun berita palsu. Media siber memiliki peran vital di masyarakat, bukan sekadar menyampaikan informasi, tetapi juga mengawal demokrasi, melakukan kontrol sosial, mengedukasi publik, serta menjadi mitra pemerintah dalam pembangunan, ujar Bambang dalam sambutannya, Senin, 29 September 2025. Menurut Wali Kota, di tengah arus informasi digital yang kian deras, tantangan terbesar yang dihadapi pers adalah maraknya disinformasi, hoaks, serta polarisasi opini yang rawan menyesatkan masyarakat. Karena itu, SMSI dituntut memperkuat profesionalisme, etika jurnalistik, dan integritas agar pers di Metro tetap kredibel serta berpihak pada kepentingan publik. Harapan kami, SMSI Kota Metro terus menjadi organisasi media yang independen dan mampu mengarahkan anggotanya agar menyajikan informasi faktual, berimbang, dan membangun optimisme, ujarnya. Momentum musyawarah ini harus menjadi tonggak untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat demi terciptanya ekosistem informasi yang sehat, imbuhnya. Wali Kota Metro, Ketua DPRD Kota Metro, Ketua SMSI Provinsi Lampung, Ketua SMSI Kota Metro, dan tokoh masyarakat Bapak Johan Hasil. Harapan kami, SMSI Kota Metro terus menjadi organisasi media yang independen dan mampu mengarahkan anggotanya agar menyajikan informasi faktual, berimbang, dan membangun optimisme, ujarnya. Momentum musyawarah ini harus menjadi tonggak untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat demi terciptanya ekosistem informasi yang sehat, imbuhnya. Ali juga mengungkapkan harapan besarnya terhadap kepengurusan baru. Dengan susunan pengurus yang terdiri dari dirinya sebagai ketua, Edi Suranto sebagai sekretaris, dan Roniza sebagai bendahara, Ali yakin akan tercipta warna baru bagi SMSI Kota Metro. Kami berkomitmen untuk membawa SMSI lebih berkontribusi dalam membangun ekosistem media yang sehat dan bertanggung jawab, tambahnya. Dengan kepemimpinan Ali Imron Muslim untuk periode kedua ini, SMSI Kota Metro diharapkan dapat semakin solid dan progresif, terutama dalam menghadapi tantangan industri media siber yang kian dinamis. Dukungan dari seluruh anggota dan stakeholder menjadi kunci utama untuk mewujudkan visi organisasi yang lebih maju dan berintegritas. Dari Kota Metro, Tim Trust Media TV melaporkan. Panitia pelaksana Muskot kedua SMSI Kota Metro, karena Abi Johan ada di tengah-tengah kita, teman-teman. Kemudian teman-teman wartawan, kawan sejawat yang membersamai kami di lapangan, seluruh teman-teman LSM dan Ormas yang ikut bersama menjaga kondusivitas di Kota Metro dan buat Metro ini bahagia. Hadirin yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di sekretariat
kami bahagiakan di sini. Kemudian dapat saya sampaikan Bapak Ibu semua bahwa musyawarah kota ini merupakan agenda penting bagi SMSI Kota Metro sebagai forum tertinggi menentukan arah organisasi ke depan. Melalui musyawarah kota kedua ini, kami tidak hanya melaksanakan pemilihan pengurusan baru di masa depan, tapi juga melakukan konsolidasi dan evaluasi terhadap perjalanan organisasi selama ini. Dapat saya laporkan bahwa Muskot kedua SMSI Kota Metro mengangkat tema membangun ekosistem media siber yang profesional, sehat, dan membahagiakan publik. Tema ini memiliki makna mendalam Bapak Ibu, yang mana profesional berarti SMSI dan anggotanya berkomitmen menjalankan kaidah jurnalistik secara benar, berbasis fakta, serta mengedepankan etika dan integritas. Kemudian, sehat bermakna media cyber harus tumbuh dengan iklim usaha yang fair, bebas dari hoax, tidak merusak tatanan sosial, dan mampu menjadi ruang informasi yang mencerahkan publik. Kemudian membahagiakan publik tentunya menunjukkan bahwa tujuan akhir dari keberadaan media adalah menghadirkan manfaat, optimisme, serta inspirasi bagi masyarakat luas. Dengan tema ini, kita berharap SMSI semakin teguh menjadi wadah perusahaan pers yang tidak hanya kuat secara organisasi, tapi juga memberikan kontribusi nyata bagi demokrasi dan pembangunan di daerah. Bapak Ibu yang berbahagia, izinkan saya selaku pelaksana menyampaikan laporan singkat terkait dengan persiapan yang telah kita laksanakan sejak 1 bulan terakhir untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai dengan jadwal dan aturan organisasi. Kemudian tempat dan fasilitas ini disiapkan dengan dukungan pemerintah daerah serta mitra kerja SMSI. Lalu administrasi peserta panitia melakukan verifikasi terhadap anggota dan memastikan kehadiran perusahaan media yang sah. Kemudian untuk pendanaan, bahwa kegiatan ini terlaksana berkat kontribusi seluruh anggota, sponsor yang tidak mengikat, serta dukungan para mitra kerja SMSI Kota Metro. Memang selalu kita jadi member. Kalau ketua umum nggak ada, wajib untuk ketua harian. Tapi kalau misalnya nggak ada ketua harian, sebenarnya bisa juga tuh sama sekon kan gitu. Cuma khusus untuk di Metro yang punya banyak prestasi ya, karena memang ini penitipan dari ketua umum kita, ketua umum di pusat, kemudian ketua umum di provinsi, termasuk barisan kami ini sangat mengapresiasi apa yang sudah diberikan. Saya mau ngobrol sedikit. SMSI Kota Metro itu top 5 untuk anggota paling banyak di Provinsi Lampung. Memang nggak akan mudah ngurusin wartawan itu kan? Ya, kali. Apalagi ngurusin pemilik media, kan kayak urusan. Ngurusin wartawannya susah, apalagi ngurusin pemilik media yang bos semua kan. Nah, memang ada 30 kurang lebih ya? Iya. 30-an anggota SMSI yang semakin hari semakin tumbuh dengan egoistis masing-masing, dengan pola pikir masing-masing. Dia kadang-kadang curhat juga. Bro ketua ini kayak gini-gini kayak mana nih? Sama balik. Kan? Apalagi provinsi kan gitu. Nah, saya berharap begini, karena kami dari Raker setiap tahun kemarin 2024 di seluruh Indonesia, dari seluruh anggota SMSI yang 3.000 anggota SMSI di seluruh Indonesia, itu kita memberikan rekomendasi kepada seluruh pengurus provinsi, kabupaten, kota untuk bisa bersinergi dengan eksekutif maupun legislatif di daerah masing-masing. Tapi catatannya begini, walaupun kita bersinergi bukan berarti kita juga menistakan adanya kritik, cuma kritik yang membangun, bukan kritik yang mendimit sesuatu, bukan kritik yang memberikan penghancuran sesuatu. Saya selalu menekankan kepada pengurus-pengurus kita yang ada di daerah. Membangun bangsa itu kan kita bisa
memulai dari membangun sinergi komunikasi aktif profesional dengan lintas sektor, baik itu yang ada di legislatif, kemudian yudikatif, maupun juga yang ada di eksekutif. Tapi kalau kira-kira lahir SMSI hingga dia belajar berjalan, belajar berbicara, beliau Bapak Johan, terima kasih Pak Johan, yang sejak awal memberi ruang, dorongan, semangat hingga SMSI bisa berdiri dan berjalan. Oleh sebab itu, Abi Johan pada kesempatan ini dengan penuh hormat, keluarga besar SMSI Kota Metro meminta Bapak Johan untuk menjadi Dewan Pembina SMSI Kota Metro periode berikutnya. Setelah terwujudnya kota berpendidikan, sehat, sejahtera, berbudaya, visi ini sangat selaras dengan keberadaan SMSI. Berpendidikan, SMSI berkomitmen melahirkan jurnalis dan media siber yang terdidik, profesional, dan kritis, sehingga Metro dapat menjadi rujukan pendidikan pers jurnalis. Sehat, media yang sehat menghadirkan informasi yang benar, menyejukkan dan mensejahterakan publik. Sejahtera. Tapi mudah-mudahan itu tadi kita baik nyampaikan, yang terima juga baik. Karena tadi sudah disampaikan kita ada etika. Saya juga kadang-kadang sedih kalau kita nggak ada demo-demo. Saya juga pernah di pemerintahan, ketika ngadepin demo, saya hadapin aja. Nah, mungkin dia matiin saya. Udah banyak lah ceritanya itu. Ya. Jadi mudah-mudahan melalui SMSI yang katanya anggota sampai 30-an, mudah-mudahan semuanya satu pendapatnya, satu bahasanya, jangan yang satu ngomong yang lain, yang satu ngomong lain. Hanya juga Pak Walinya juga bingung juga mana yang gue mau kerjain ini. Ya, insya Allah aja. Terutama saya mengucapkan terima kasih Pak Wali yang telah diberikan penghargaan. Saya sangat bangga dan terima kasih. Mudah-mudahan itu tadi terus membuat saya jadi bergerak. Saya sempat sebenarnya tadi malam lewat sini. Biasa aja kayak dulu, soalnya biasa aja Pak. Tapi rupanya karena Pak Walinya mau datang, nah ini kalau dulu hanya SMSI aja, tapi ada organisasi yang ada di Kota Metro, semua ini satu sebetulnya. Cuma namanya itu bajunya yang berbeda-beda. Ini ada, kalau dulu ada bahasanya PWI, ini ada ketuanya sekarang PWI. Bung Dino, mudah-mudahan itu yang dapat saya sampaikan. Saya nggak bisa panjang lebar, nanti juga ada sambutan Pak Wali. Yang utamanya saya mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang diberikan kepada saya. Dan saya juga mudah-mudahan mendoakan kita sama mudah-mudahan kita semua sehat walaupun akan ketemu lagi nanti di ketiga nanti. Amin. Buat kita semua, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabiun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekda yang hadir, kawan-kawan dari Forkopimda hadir juga di tengah-tengah kita, perwakilan dari Polres, dari Dandim, dari Kejaksaan, dari rumah sakit, hadir juga Dukcapil, komplit TNI semuanya. Hadir juga dari MKKS yang mungkin tidak saya sebutkan satu persatu semuanya. Kawan-kawan dari ketua-ketua media, ada ketua PWI Kota Metro,
ada Ketua IWO Kota Metro, Ketua GRIP Kota Metro, kawan-kawan dari pertama, marilah kita selalu memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini, di pagi ini, kita semuanya dapat hadir berkumpul di kantor SMSI ini, Musyawarah Kota 2 Serikat Media Siber Indonesia atau SMSI Kota Metro. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan apa yang akan dilaksanakan pada kesempatan hari ini semuanya senantiasa berjalan lancar dan semuanya mendapatkan berkah dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Vital bukan hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai pengawal demokrasi, kontrol sosial, edukator publik, serta mitra pembangunan dalam waktu singkat. Media siber mampu menyampaikan informasi secara cepat, luas, dan langsung menyentuh masyarakat di berbagai lapisan. Namun, di sisi lain, kita juga menghadapi tantangan serius seperti disinformasi, berita hoax, dan polarisasi opini yang seringkali menyesatkan masyarakat. Disinilah peran strategis SMSI sangat diperlukan untuk menguatkan profesionalisme dan etika jurnalistik di ranah digital serta menjaga marwah pers. Harapan SMSI Kota Metro dapat terus menjadi organisasi media yang kredibel, independen, dan berpihak pada kepentingan masyarakat, serta terus mengarahkan anggotanya agar mampu menyajikan informasi yang faktual, berimbang, dan membangun optimisme. Melalui musyawarah ini sebagai momentum untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, organisasi masyarakat, dunia usaha, dan seluruh stakeholder dalam rangka membangun ekosistem informasi yang sehat dan mencerdaskan masyarakat. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia dan saya hormati, dari apa yang sudah disampaikan melanggar aturan perundang-undangan. Mungkin ini Pak Ketua SMSI Provinsi Lampung dan Ketua SMSI Kota Metro dan seluruh kawan-kawan media yang hadir pada kesempatan hari ini. Sekali lagi saya sampaikan, apabila memang ada hal-hal yang memang butuh support dari pemerintah daerah, kami siap mensupport. Sekali lagi catatannya, selama itu memang benar-benar dibolehkan, dan semuanya itu juga harus mengingat tentang kemampuan keuangan daerah. Saya juga mohon doanya, mudah-mudahan di tengah-tengah sedikit kesulitan, kawan-kawan media juga mungkin paham dan tahu, mungkin ada hal-hal yang di dalam awal pemerintahan saya memimpin ini ada kaitannya dengan masalah kita dihadapkan dengan persoalan efisiensi, belum lagi di anggaran 2026. Kalaupun misalkan saya kepala daerah nggak ngomong pun Abi, kawan-kawan media sudah jauh lebih tahu duluan, kan gitu. Jadi ada pengurangan anggaran dari pusat, Kota Metro juga nilainya cukup fantastis, tetapi kami sebagai kepala daerah juga harus bisa mencari kreasi dan inovasi, bahkan terobosan-terobosan, sehingganya dengan kebijakan pemerintah pusat yang akan mengurangi berbagai kebijakan ke daerah, semuanya itu tetap tidak menyurutkan semangat saya sebagai kepala daerah dan dukungan dari kawan-kawan media. Semoga ada jalan lain yang lebih baik dan yang terbaik buat Kota Metro, sehingga pembangunan di Kota Metro 5 tahun ke depan tetap bisa eksis, tetap bisa memenuhi apa yang menjadi komitmen saya yang pernah saya sampaikan di janji politik saya untuk tagline di Kota Metro itu, yaitu Metro Bahagia, dengan keinginan Oke, makasih ya. Aduh.
Mantan Wakil Wali Kota dan tokoh pers Kota Metro itu alasannya kenapa itu? Itu salah satu bentuk perhatian SMSI. Kenapa kita memberikan penghargaan ke salah satu tokoh, yaitu sosok beliau, Bapak Johan. Dia sangat berkontribusi dengan kemajuan kelahiran SMSI di Kota Metro. Awal berdirinya cikal bakal SMSI Kota Metro, beliau sangat support. Maka SMSI juga meminta kepada beliau untuk menjadi Dewan Pembina di periode berikutnya. Dan terkait penghargaan pada profesi pers, jurnalis, karena itu sangat perlu. Siapa lagi kalau bukan kita sesama profesi itu saling menghargai. Ini sebagai penyemangat pada kawan-kawan nanti bahwa profesi kita ini mulia, wajib untuk dikenang. Makanya ini sebagai pematik pada Pemkot Kota Metro atau organisasi lainnya agar karya jurnalistik wartawan di Kota Metro ini dihargai. Karena pers jurnal bila tempat demokrasi, maka kita harus hargai itu. Kalau tidak dihargai, siapa lagi? Terkait pembangunan, kita sangat support kawan-kawan media.